Dua unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan MHT Pondok Bambu, Jakarta Timur ludes terbakar pada Selasa siang. Untuk menghalau kobaran api, sejumlah warga pun berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Tak lama berselang, 12 unit mobil pemadam kebakaran Sudin Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah setengah jam. Akibat peristiwa ini, salah seorang warga menderita luka bakar hingga 30% saat hendak melakukan pemadaman dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Penyebab kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik dari salah satu rumah. Tahunya api udah gede. Korban ada satu orang Sudin dibawa ke rumah sakit. Jadi kena percikan api juga. Kurang lebih 30% lupa. Kita mengerahkan 12 unit, 60 personel. Dugaan sementara tadi informasi dari saksi adalah api tiba-tiba ada di belakang di kawan. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan hingga baku hantam terjadi saat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Masa emosi karena caleg yang didukungnya mendapat hasil suara sedikit. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang merupakan simpatisan seorang calon legislatif dari Partai Nasdem menerobos masuk ke dalam arena rekapitulasi suara. Mereka emosi hingga membanting kursi, meminta rekapitulasi suara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat dihentikan. Panitia pemungutan suara dituding melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu calon hingga membuat mereka emosi. Aksi tersebut juga diwarnai baku pukul antara warga dengan aparat keamanan yang berusaha mencegah massa mengambil kotak suara. Beruntung, petugas keamanan bisa mencegah keributan meluas dan mengamankan kotak suara. Memang sempat masuk ke kantor camat, tapi tidak ada warga yang sampai dengan masuk ke tempat kegiatan rapat pleno. Kita sudah himbau bersama Pak Ketua PPK, bersama teman-teman yang lain, dengan aparat keamanan yang lain, silakan dikawal, tentunya secara prosedural. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun proses rekapitulasi tingkat kecamatan sempat tertunda. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum membahas dinamika Pilpres 2024. Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan, bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukumnya menggelar rapat di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Selasa siang. Rapat membahas dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang menurutnya sudah terjadi sejak sebelum hari pemungutan suara. Anies dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar seharusnya bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari
hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menilai hasil rekapitulasi pemilu KPU harus diaudit oleh lembaga independen. Audit forensik dibutuhkan agar mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena soal politik dan kepercayaan publik harus lembaga independen. Para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi itu diaudit, dan apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya lewat Cina, Singapura, dan Perancis lagi. Itu kan harus diaudit, karena itu yang menemukan orang lain. Selama ini kan rahasia itu, baru dijelaskan di situ bahwa ya tetapi tetap dikendalikan dalam negeri. Tapi kenapa tidak sejak dulu terbuka? Maka saya sangat setuju. Di luar soal perkara ke MK, saya sudah serahkan ke tim khusus. Di luar soal perkara ke MK, kejujuran pemilunya itu menyangkut semua, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut demokrasi. Itu audit digital forensik supaya dilakukan. Dan itu bisa. Dan beberapa hari lalu si Kholik dari KPU udah mengatakan siap diaudit. Nah ayo dong. Lembaga independen tapi bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Pihak tergugat diwakili Kabid Kum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simarbata, yang meminta hakim menolak gugatan Aiman. Aiman didampingi tim hukumnya kembali hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Dalam petitum jawabannya, pihak tergugat diwakili oleh Kabid Kum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simarbata, meminta Hakim Tunggal Delta Tama menolak seluruh gugatan pra-peradilan Aiman. Sebelumnya pada Senin kemarin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan perdana. Dalam persidangan, tim hukum Aiman meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dari beberapa petitum yang disampaikan pada saat sidang kemarin, bahwa intinya dari tim Polda Metro Jaya kita sudah menjawab ya terkait dengan petitum tadi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyitaan terhadap barang bukti, ya dalam hal ini ada 4, itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu KUHP maupun juga di dalam peraturan Polri, ya. Dan ini tadi kami sudah sampaikan di dalam jawaban kami. Kita ingin bahwa alat bukti ini dalam status quo, artinya tidak ada yang merubah. Nah, untuk menjamin keamanan originalitas tadilah makanya kita merubah untuk penyidik melakukan tindakan untuk merubah password sehingga nanti itu masih dijamin originalitasnya pada saat nanti persidangan. Dua hal dalam sidang hari ini. Yang pertama itu adalah kami melihat bahwa jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya itu mengenyampingkan surat Dewan Pers. Padahal kalau bicara soal status sebagai seorang wartawan, kemudian kewenangan hak tolak, itu kan kemudian domainnya itu ada pada Dewan Pers. Nah, pada hari ini jawaban yang disampaikan oleh pihak dari Polda Metro Jaya tidak mempertimbangkan hal tersebut. Artinya kan juga itu salah satu tindakan yang menurut kami keluar dari tugas-tugas yang kemudian harus berdasarkan kepada undang-undang. Yang kedua, hari ini kan sebetulnya kita ingin menguji secara formil. Kita pengen cek menyitanya benar atau enggak. Nah, tadi dalam fakta persidangan kita juga baru tahu, oh ternyata pasca penyitaan sosial medianya Mas Aiman itu baru ada pengajuan lagi untuk izin pengadilan, penetapan pengadilan. Kan berarti kan hal yang kemudian ini disadari sepenuhnya oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa penyitaan yang dilakukan itu tidak tepat. Nanti kita lihat putusannya. Tentu harapannya sesuai dengan permohonan kami adalah
membatalkan proses penyitaan tersebut ya. Dan kami juga nanti sampaikan juga ada proses penyidikan yang juga menurut kami tidak tepat dalam kasus ini. Dan untuk membahas kasus ini secara lebih dalam, kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aimariati Soliha, dan psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat sore Bu Ai dan Mbak Cassandra. Selamat sore. Kita ke Bu Ai terlebih dahulu. Bu Ai, sejauh ini perlindungan seperti apa yang telah diberikan KPAI untuk korban? Ya, per hari ini kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan keluarga ya. Kami memastikan bahwa yang paling utama adalah anak terlindungi secara medis, tentu secara psikologis, dan kondisinya hari ini sudah kita ketahui ya, waktu untuk bagaimana dia merasakan memiliki kesiapan, baik itu nanti akan cerita tentang pengalaman dan situasi dan kondisi yang ada. Jadi kita secara kasat mata kan selalu melihatnya fisik gitu ya, tetapi kebutuhan yang paling urgent hari ini terlihat bagaimana psikologis, gitu ya, selalu kesiapan mental itu. Dan kami lihat memang disitulah letak bully itu berkali lipat gitu dirasakan karena menyerang pada sisi bagaimana kualitasnya, psikologisnya, dan tentu secara fisik ini juga terlihat berbagai kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi sekali lagi memang kesimpulan kami hari ini lebih memberi kesempatan untuk betul-betul bisa mendapatkan perlindungan ya. Baik, jadi sampai saat ini belum ada pengakuan dari korban begitu ya, alasan kenapa korban dibully oleh anggota geng ini? Ya, beberapa hal sudah disampaikan dari pihak misalnya keluarga gitu ya, tetapi kan yang harus kita lebih dengar adalah bagaimana misalnya korban bisa bercerita. Nah ini yang perlu waktu sehingga kita kasih kesempatan bagaimana pemulihan itu terus mengatur ya, pengobatan serta intervensi medis yang sampai saat ini sedang berjalan. Oke, Mbak Cassandra, kalau dilihat dugaan yang terlibat adalah orang-orang atau anak-anak dari public figure begitu ya, ada anak artis, ada anak bahkan ada anak anggota DPR juga begitu yang ikut terlibat dalam kasus perundungan ini. Bagaimana Anda melihat kasus perundungan ini, Mbak Cassandra? Ya, kembali lagi pada dasarnya perundungan itu bisa terjadi pada siapa saja dalam hal sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah, tetapi tentu saja di dalam setiap kasus harus dilihat dan diperiksa sebaik mungkin bahwa peran setiap orang di dalam kasus itu tentu berbeda-beda. Ada yang mungkin menjadi inisiator, ada yang mungkin memang menjadi pelaku, tapi sebenarnya juga dia adalah orang yang mendapatkan tekanan untuk melakukan hal tersebut. Nah, bahwa mereka semua, kita semua, setiap anak-anak pasti berasal dari keluarga. Nah, apapun yang terjadi di dalam setiap kasus perundungan, dalam setiap kasus bullying, itu pasti ada kaitannya dengan proses pembentukan perilaku di individunya, lalu kemudian ada tekanan kelompok. Nah, dalam hal ini mungkin ada daya tarik dari kelompok untuk masuk dalam geng dan lain sebagainya yang punya aturan-aturan tertentu. Kemudian juga ada peran dari sekolah yang saya yakin pasti ada standar penanganan kekerasan, standar anti-bullying, tetapi tentu saja standar tersebut harus dipantau dan dimonitor terus-menerus. Nah, kelemahannya adalah ketika mungkin ada masalah di dalam proses monitoring sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, selain itu juga ada pola asuh. Nah, pola asuh itu terkait juga dengan tadi, mau siapapun bentuk keluarganya, artis, anggota DPR, atau siapapun, psikolog sekalipun, dokter sekalipun, mungkin saja. Karena sekali lagi dalam proses tumbuh kembang anak ada hal-hal yang mungkin luput dari perhatian sehingga bisa terjebak di dalam situasi seperti ini. Berarti dengan adanya kasus perundungan ini begitu ya, dan ada geng yang sebenarnya katanya sudah ada dari 9 generasi begitu ya, yang ada di sekolah itu. Menurut Mbak Cassandra ini sebenarnya fenomena yang biasa terjadi atau memang luar biasa, atau ini hanya kenakalan remaja saja gitu? Saya kira kalau memang sudah ada kejadian tindak pidana, kita tidak bisa menyatakan ini sebagai sebuah kenakalan remaja biasa ya, karena kan berarti sudah melibatkan kepolisian dan tentu saja sudah ada proses pemeriksaan dan bahkan kita dengar tadi sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, persoalannya adalah bahwa bentuk-bentuk kekerasan di sekolah mungkin sudah ada dari sejak
berpuluh-puluh tahun yang lalu, begitu ya. Dari sejak tahun 80-an itu juga sudah ada, tetapi bentuknya berbeda-beda dan alasannya juga berbeda-beda. Nah, tentu sekali lagi diperlukan peran serta tidak hanya orang tua, guru, bahkan mungkin bisa melibatkan alumni supaya bisa membuat hal ini tidak terjadi. Karena seperti tadi disebutkan ada 9 generasi atau apapun begitu ya. Nah, pasti kan ada yang generasi di nomor 1 itu ya, mungkin bisa setelah keluar itu harus tetap bisa berperan untuk adik-adik kelasnya agar tidak sampai ini terjadi. Saya kira dengan adanya situasi ini, kita berharap bisa dijadikan juga pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain untuk mengaktifasi kembali peran alumni agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Baik, Bu Ai, tadi Mbak Cassandra bilang bahwa ada pengaruh begitu ya dari generasi-generasi sebelumnya terhadap generasi-generasi di bawahnya. Bagaimana untuk memutus mata rantai ini? Apa peran KPA yang akan dilakukan? Ya, untuk dengan kami dalam pengawasan karena sudah Duta Pendidikan, sebetulnya kan hari ini sedang mendapatkan momentum perhatian dari pemerintah ya. Kita bisa lihat dari aturan regulasinya, kemudian partisipasi di lapangan, lalu peningkatan daya dan apa saja yang harus dimiliki sekolah terkait implementasi secara operasional. Nah, dalam kasus ini kita melihat ada ketimpangan, ada gap ya, yang juga implementasinya belum terintegrasi di sekolah. Sehingga kalaupun dibilang ada lagi ekosistem lainnya, yaitu asuhan, pendidikan, ya, mungkin juga perkawanan dengan budaya, lalu ada lagi tadi belum maksimalnya misalnya ruang edukasi, ruang tata laksana dan prasarana di sekolah yang bisa mendukung ya situasi dan kondisi tanpa kekerasan. Ini yang seharusnya menjadi poin-poin krusial. Saya meyakini bahwa ketika salah satu ekosistem ini putus gitu ya, luput, maka yang terjadi yang berulangan tadi sudah mengalami kalau dibilang lebih dari sekali oleh sekolahnya, maka tidak ada sarana misalnya untuk pengaduan di seluruh lingkungan sekolah atau bahkan luputnya pengasuhan yang bisa menghantarkan dia cerita pertanyaan pada keluarga. Nah, ini yang harus diputus rantai yang sesungguhnya, yaitu harus menunjukkan ekosistem yang sangat dekat, hangat, gitu ya, penuh dengan kasih sayang terhadap anak. Juga di rumah kedua yaitu di sekolah ada 3 hal yang dilakukan, baik itu tata laksananya, baik itu edukasinya maupun sarana prasarana serta penanganan. Nah, penanganan ini ya yang seharusnya sudah bisa mengkoordinasi pihak, misalnya menghadirkan psikolog ke sekolah, kemudian juga sudah terhubung dengan polsek setempat misalnya dalam memberikan jika ada situasi yang sudah berkaitan dengan hukum, atau memang para pendamping dan juga advokat ya atau paksa arsitektur, atau kami pun misalnya dengan KPAI, karena kalau KPAI mungkin dari sejak dulu sudah berangkat dari pencegahan itu sudah bisa dilakukan. Ini yang kami sebut dengan sistem ramah anak di tingkat sekolah. Karena apapun upayanya, baik itu Permendikbud 46/2023 yang hari ini kita diluncurkan misalnya, tanpa ada penguatan dan kemudian peningkatan kualitas daya dari ekosistem ini, ya kita akan tetap melihat situasi dan kondisi rantai ini juga tidak terjadi. Anak-anak kita menjadi korban. Itu yang akan kita awasi dan saja secara makro kami akan membawa pada Permendikbud misalnya bagaimana evaluasi terakhir terkait perlakuan dari Baik. Bu Ai, mungkin mic-nya boleh didekatkan ya Bu ya ketika Ibu berbicara karena suaranya agak ini. Bu Ai, tapi Bu Ai sudah datang ke BINUS, ke sekolahnya. Apa fakta terbaru atau apa yang Ibu Ai temukan, KPAI temukan di sana dalam kasus ini? Ya, karena ini koordinasi awal kan kami dengan pihak Polda Metro Jaya ya, kemudian juga dengan PPA dalam memastikan situasi korban terlindungi, kemudian proses hukum juga berjalan. Karena tadi ditemukan lebih dari 1 orang, kemudian juga ada berulangan, tentu kami minta usut tuntas dan apapun yang menjadi temuan kepolisian itu untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan. Karena sekali lagi kita dalam konteks studi ini memang ada yang disebut misalnya kapasitasnya kurang, sedang misalnya berat gitu ya, bahkan sampai melahirkan sebuah tindakan yang kekerasannya sampai pada fatal. Nah, ini harus kita lihat semuanya, tentu siapa pelakunya, lalu siapa yang terkait, bahkan saksi ya, bagaimana kita juga harus melindungi
saksi ini serta juga mendengar apa yang mereka lihat dan temukan di lapangan. Jadi memang perlu waktu, tetapi mengapa kami mintakan segera kepolisian bergerak cepat, karena ini lingkungan yang kategori anak 18 tahun ke bawah. Sehingga apa yang terjadi hari ini segera ditindaklanjuti, segera ditemukan, dan penyidikan mendapatkan fakta-fakta yang itu menjadi bahan untuk tingkat gelar perkara dan status hukum yang hari ini sudah ditemukan supaya lebih tepat dan berkualitas. Itu yang hari ini sore ini ya Mbak Bala sedang masih melakukan koordinasi. Oke, baik. Lalu apa saja sebenarnya hukuman yang tepat untuk para pelaku? Kita akan tanya ke Mbak Cassandra, tapi jangan dijawab dulu, Mbak, karena kita harus break terlebih dahulu. Terima kasih Anda masih di ID Sore, pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik, dan juga Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Kita ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, sebenarnya kalau dari analisanya Mbak Cassandra, apa sih yang mereka mau cari gitu? Karena rata-rata kan mereka anak public figure. Apakah karena faktor orang tuanya atau karena pengaruh gengnya, jadi mereka merasa kuat dan butuh pengakuan? Atau seperti apa menurut Mbak Cassandra? Itu yang seharusnya digali di dalam pemeriksaan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Ai. Selain pendampingan terhadap korban, tentu juga perlu dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap para terduga pelaku. Karena setiap terduga pelaku yang terlibat tentu punya peran yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menjadi inisiator, mungkin ada yang menjadi pelaku langsung, mungkin ada yang juga mendapatkan tekanan untuk melakukan atau untuk menvideokan, atau mungkin juga untuk tidak berbuat apa-apa dan lain sebagainya. Nah, setiap peran itu tersebut harus didalami dan diketahui, baru dicari tahu motifnya apa. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memberikan penilaian atau analisa secara langsung hanya berdasarkan mungkin pemberitaan-pemberitaan dan terutama apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut dan terutama motifnya. Oke, tapi kalau menurut Mbak Cassandra sendiri, hukuman apa sih yang pantas dan sesuai, yang tepat sasaran gitu Mbak untuk para pelaku ini? Yang jelas tentu yang pertama kita juga harus melihat dari sisi usia ya. Ini kan kalau di usia 16, 17 atau 18 gitu, dan kemudian tadi dari perannya tadi kan berbeda-beda. Nah, tapi tentu saja hukumannya pun harus hukuman yang bisa mendidik. Karena sekali lagi dengan segala perilaku yang dilakukan ya diharapkan tentu ada efek jera. Ya, bagaimana mereka bisa memahami, dan yang paling penting adalah ke depan jangan sampai melakukan lagi. Karena risiko keberbahayaan ini, risiko untuk melakukan sekali lagi ini akan menjadi catatan catatan kekerasan yang mereka lakukan ini akan berdampak, akan terbawa sampai mereka dewasa nanti gitu ya. Dan tentu saja perlu juga adanya proses pendamping. Selain proses pendampingan juga ada proses intervensi untuk melakukan perubahan perilaku agar tidak terjadi lagi. Baik, Bu Ai, dari hasil komunikasi terakhir begitu ya, dan ini ada dugaan Bu Ai mengenai korban katanya memang dibully karena telah melakukan tindakan pelecehan atau tindakan-tindakan buruk lainnya gitu, sehingga anak ini semacam diberi hukuman begitu. Apakah ada informasi soal ini, Bu Ai? Saya belum menerima secara gamblang ya Mbak, jadi masih kita penuh terkait. Boleh mic-nya Bu? Ya. Kami masih berkoordinasi secara penuh karena terkait motif, penyebab itu kan kepolisian juga belum sepenuhnya. Kemarin itu yang di awal disampaikan kan baru siapa korban, kondisi korban, dan sedang bagaimana gitu ya, kondisi siapa pelakunya, berapa jumlah. Ini yang terus berkembang untuk bisa menggali lebih jauh tadi hal-hal yang ditanyakan. Saya kira koordinasinya lebih tepat kepada kepolisian karena kami juga masih sepenuhnya ya untuk berkoordinasi memberikan perlindungan terhadap korban dan apa yang menjadi kebutuhan untuk itu, sehingga komunikasi kami lebih pada keluarga misalnya apa saja yang sudah dilakukan perlindungan kepada anak, pemenuhan haknya secara medis dan lain sebagainya, baru hal-hal itu. Untuk kepolisian saya kira sampai detik ini memang masih memanggil terus ya pihak karena yang disangkakan kan tentu juga masyarakat ya sudah menyampaikan lebih dari satu gitu, bahkan jumlahnya lebih dari 5 gitu kelihatannya. Nah ini yang saya kira juga menjadi alat ukur ya sejauh mana tingkat perlindungan ini kita beri kesempatan. Baik, kalau untuk komunikasi
Baik. Kalau untuk komunikasi antara keluarga atau orang tua pelaku dengan orang tua korban, apakah sudah terjalin? Apakah Bu Ai mengetahui soal ini? Belum, itu masih kepolisian, Mbak. Oke, baik. Lalu selanjutnya langkah KPAI akan seperti apa, Bu Ai? Ya, kami memastikan ya bahwa kondisi korban sedang dalam perlindungan. Seluruh pemerintah daerah terutama dan rujukan akhir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga sudah turun. Karena untuk korban ini harus betul-betul dipastikan bahwa negara hadir dan memberi dukungan yang optimal gitu. Untuk proses hukum tentu KPAI juga harus mengetahui sejauh mana proses hari ini ya. Progresnya sudah ada, keterpanggilan semua pihak yang dianggap punya keterlibatan, dan tentu besok kami akan ke pihak sekolah bertemu. Akan juga memastikan siapa saja. Tentu anak-anak yang menjadi saksi juga sangat penting diberikan perlindungan ya, karena biasanya tadi peran-perannya mungkin hanya melihat, hanya tekanan untuk misalnya melakukan supporter dan lain-lain. Ini juga belum kita ketahui ya peran-perannya, sehingga kepastian akan perlindungan, intervensi dan juga sistem yang berlaku di dalam sebuah pendidikan ini yang akan KPAI pastikan gitu ya. Kalau kita melihat misalnya kenapa terjadinya di luar sekolah. Tetapi ini 100% adalah anak-anak yang berada di sekolah tersebut. Tentu akan ada korelasi apakah tingkat edukasinya ataukah tingkat penanaman budi pekerti dan karakternya yang harus kita perdalam, dan juga bagaimana informasi dari pihak jajaran seluruh guru serta tenaga pendidikan. Secara komprehensif tentu kami akan memastikan semuanya berjalan gitu ya, dan apa saja hal-hal yang perlu kita intervensi dan menjadi evaluasi untuk kita lakukan rekomendasi keberlanjutan. Baik. Mbak Cassandra, mungkin singkat saja terakhir, apa pesan atau himbauan yang bisa Anda sampaikan agar kejadian ini tidak terulang lagi, khususnya di lingkungan sekolah, begitu? Saya kira kuncinya adalah pada pengawasan ya, walaupun tadi sudah disebutkan kejadiannya mungkin tidak secara persis berada di dalam lingkungan sekolah, tapi juga di luar sekolah, bahwa sekali lagi sekolah sebenarnya adalah rumah kedua bagi anak, dan tentu saja baik dari rumah, kemudian berangkat di sekolah, dan dalam perjalanan di sekolah, tentu saja yang paling penting adalah pengawasan. Dan pengawasan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, bagaimana perilaku anak bisa betul-betul termonitor dan terpantau agar tidak terjadi seperti ini. Baik, kuncinya pengawasan begitu, dan tentunya kita tindak tegas soal perundingan ini. Terima kasih Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik, dan Ai Mariati Soliha, Ketua KPAI. Terima kasih telah bergabung di Aini Sore. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Sampai. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mardani Maming, terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, diduga keluar lapas Sukamiskin Bandung. Video Mardani beredar di media sosial saat berada di Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya. Video sosok yang diduga Mardani Maming beredar di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, Mardani diduga sedang berada di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur. Padahal Mardani saat ini berstatus tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kalapas kelas 1 Sukamiskin, Wahid Wibowo membenarkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming keluar lapas. Mardani keluar lapas untuk hadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Lapas Sukamiskin pada hari Minggu langsung ke Banjarmasin dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Telah selesai langsung kembali ke Lapas Sukamiskin, dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di Lapas Sukamiskin. Kami melihat bahwa dari Bandung itu tidak ada penerbangan langsung ke Banjarmasin, sehingga harus melewati Surabaya. Mardani Maming adalah terpidana kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Mardani pun dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Mardani juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 110 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.
Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPU Kota Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. KPU Kota Bekasi kini masih lakukan pengkajian rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Buntut dugaan banyaknya kekurangan suara di sejumlah TPS pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu, KPU Kota Bekasi, Jawa Barat direkomendasikan untuk kembali menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS. Surat rekomendasi telah diterima KPU Kota Bekasi dan masih melakukan pengkajian untuk menentukan langkah rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Batas akhir bagi Kota KPU Bekasi untuk menggelar pemungutan suara ulang berlaku hingga 24 Februari 2024. Kalau berkaitan dengan pemungutan suara ulang, kami kan kemarin baru menerima surat rekomendasi ya dari Bawaslu, ada 2 atau 3 TPS di wilayah kerja Bekasi Timur. Hari ini kami akan rapat pleno, membahas, mengkaji, dan sebagainya. Baru nanti selanjutnya kami akan melakukan tindak lanjut. KPU Kota Bekasi belum dapat memastikan jenis suara pada pemilihan apa yang akan dilakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah TPS di Cimahi, Jawa Barat akan menggelar pemungutan suara ulang pada 24 Februari mendatang. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, puluhan TPS telah selesai melakukan pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 60 Cimahi, Jawa Barat, menyusul hilangnya surat suara Pilpres pada hari pencoblosan. Rencananya pemungutan suara ulang TPS 60 akan digelar pada 24 Februari 2024. Sementara akibat tertukarnya surat suara Pileg DPRD antara Dapil 1 dan Dapil 4, pemungutan suara lanjutan akan digelar di TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Cimahi Selatan. KPU dan Bawaslu Kota Cimahi meminta masyarakat untuk tetap berpartisipasi dan datang ke TPS-TPS yang menggelar pemungutan suara ulang serta lanjutan. Sebanyak 26 TPS di kabupaten kota di Jawa Tengah melakukan pemungutan suara ulang. Salah satunya yaitu TPS 4 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan. Pemungutan suara ulang ini dilakukan atas rekomendasi Bawaslu karena petugas KPPS di beberapa TPS dinilai tidak profesional saat hari pencoblosan. Proses pemungutan suara ulang di TPS 4 disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu dan dijaga ketat pihak kepolisian. Menurut itu ketentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus DPK namanya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria. Permasalahan kurang sosialisasi atau seperti apa sih Pak? Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. Ya juga mungkin human error. Sementara itu ratusan warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 06 Selasa pagi. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk surat suara Pilpres dan DPD, sementara surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dinilai tidak bermasalah. Berdasarkan data, 235 warga terdaftar di TPS 06 Desa Losari. Namun saat hari pencoblosan terdapat 21 nama asing yang tidak terdaftar di TPS 06 ikut mencoblos surat suara Pilpres dan DPD. Hingga akhirnya KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Sore bersama saya, Bremana Tenaya, pemirsa. Salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga, meminta uang pemberiannya dikembalikan. Bawaslu menyelidiki dugaan adanya praktik money politik di Dapil 3 Nrekang. Papa Anto, nenek, papa. Iya, udah. Viral di media sosial, seorang yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, mendatangi rumah warga.
Ia meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Saat meminta uang, anggota tim sukses ini sempat cekcok dengan warga. Bawaslu Endrekang langsung menyelidiki dugaan praktik money politik di Dapil Endrekang 3, Desa Pana, Kecamatan Ala, Endrekang, Sulawesi Selatan. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu. Di Dapil 3 Endrekang ada 2 caleg bernama Umar yang berkompetisi dalam pemilu 2024. Rencananya, keduanya akan diperiksa Bawaslu terkait dugaan money politik. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sesuai dengan C hasil untuk 4 jenis pemilihan yang lain. Proses bila tidak berjalan dengan SOP, maka PPK dan atau KPU yang mengkoreksi, KPU Kabupaten Kota yang akan mengkoreksi hasil C Plano setiap TPS yang ada. Basis datanya adalah image C1 hasil. Nah, disitulah proses terus berlangsung sampai nanti dengan tingkat nasional. Yang diperlukan agar sesuai dengan kondisi real adalah bahwa C hasil itu yang wajib ada pada Sirekap, sehingga siapapun, baik KPU dan jajarannya, baik halayak, baik peserta pemilu, itu bisa memperbaiki atau mengecek sesuai dengan C hasilnya. Per hari ini saya lihat tadi sudah 72%, hampir, nanti bisa dicek sendiri mandiri di pemilu2024.kpu.go.id. Jikapun ada kekeliruan, tidak bisa itu akan terus diperbaiki oleh PPK dan KPU Kabupaten Kota. Ibu, terkait Sirekap ini kan pergerakan datanya terpantau lambat, Bu. Emang ada kaitannya dengan, ada apa sih Bu? Apa kaitannya dengan sinkronisasi data di kecamatan atau masih ada nggak sih Bu yang suspend di kecamatan, Bu? Kan kemarin katanya ada yang berhenti di kecamatan. Saat ini masih ada nggak, Bu? Versi 20 Februari 2024 pukul 17.00, sekarang jam 6.22, 17.00 itu sudah 72,81%. 17 Februari 2024 malam itu sudah 60%. Nah, apa yang menyebabkan dan ada terjadi penambahan, tentu ini luar biasa ya penambahannya. Kalau yang apa saja yang bisa menyebabkan, karena coverage internet yang sudah mengumpulkan di hari pertama, kedua, dan ketiga ini luar biasa, terjadi peningkatan. Kemungkinan ini terjadi peningkatan yang saya rasa gapnya sudah hampir 13% dari tanggal terakhir. Titik-titik yang jauh dengan jangkauan, Mbak, dari TPS, sekarang kan sedang ada peristiwa di mana peristiwa di mana terjadi rekapitulasi di tingkatan PPK. Kalau misalnya ada TPS yang belum menyampaikan C planonya, maka PPK itu ada fitur di mana dia bisa menyampaikan hasil potretan C hasil untuk disampaikan ke KPU melalui Sirekap web. Yang kedua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di ruang media center, bahwa Sirekap ini ada yang berbasis online dan ada yang berbasis offline. Offline itu hanya bisa mengirimkan gambar, sehingga Bapak Ibu sekalian, metode offline itu juga akan dibantu oleh PPK yang akan bekerja bersamaan paralel saat rekap berjenjang sampai dengan tanggal 25 Februari. Insya Allah itu akan mendekati angka yang optimal saat rekap berjenjang selesai dilakukan di tingkatan PPK. Jadi antara lain itu faktor-faktor yang terjadi peningkatan, karena kalau misalnya wilayahnya terdapat coverage internet yang baik itu langsung nyampe ke kita. Sisanya tinggal sedikit. Salah satunya adalah metode yang offline. Yang berikutnya adalah KPPS yang tidak tercoverage itu akan dibantu oleh PPK untuk memotret dan kemudian nyampe ke server KPU melalui pemilu2024.kpu.go.id. Bu Betty, apakah ini artinya tidak akan ada data yang sinkron sampai nanti hasil official resmi keluar perhitungan? Ini kerjanya paralel, Mas. Ini kerjanya paralel. Semuanya punya basis data yang kita sebut dengan C hasil plano. Semua bisa lihat, semua bisa cross check di situ.
Hasil C Plano itu adalah basis data kita, siapapun bisa bekerja dengan hasil C Plano sebagaimana yang sudah ditayang di pemilu 2024.kpu.go.id. Berarti perbaikan itu kan dilakukan setiap hari, Pak? Iya, ini semua masih bekerja, setiap hari ada perbaikan. Tapi kenapa dibedakan kewenang KPPS boleh mengedit kesalahan pemilihan C1 Plano Pileg, tapi di Pilpres itu nggak boleh? Iya, dari sisi Datin kami menyiapkan sesuai dengan proses bisnis yang sudah dilakukan. Ada alasan khusus kenapa? Nanti ditanya ya, kan sudah dijelaskan bahwa mengurangi, kemarin ketua kayaknya udah jelasin. Ya, saya nanti tanya ketua ada. Bu Betty, Sirekap itu kan di beberapa kecamatan udah dihentikan. Kalau Sirekap suara-suara yang udah dihitung itu dihitung ulang atau diperbaiki? Dihentikan di mana ya? Ada yang kemarin dibilang dihentikan. Sepanjang sepengetahuan saya, kami masih merujuk pada lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024 bahwa rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi di kecamatan masih berlangsung dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024. Bu, ada salah satu permintaan dari Pak Mahfud untuk audit Sirekap secara forensik. Ini sebenarnya KPU sudah melakukan atau belum? Kalau sudah, audit seperti apa yang sudah dilakukan? Kamera, Bu. Kemarin kan Ibu menyebutkan ada lembaga yang sudah mengaudit Sirekap. Itu apa, Bu? Nama lembaganya, Bu? Lembaga yang mengaudit ada aturan yang berlaku, hanya ada beberapa yang mempunyai tusi audit, tugas dan fungsi audit, teknologi sistem informasi menurut Perpres nomor 75 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa audit teknologi informasi komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi komunikasi pemerintah atau lembaga terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kami sudah dilakukan. Lembaganya apa? Anda silakan baca, kami sudah melakukan itu, nanti silakan dikoordinasikan. Clear. Audit ini untuk dilakukan oleh tim independen gitu. Kami sesuai dengan SPBE Perpres yang sudah dilakukan. Ya, Anda silakan ada. Ibu itu kan lembaga yang sudah ada. PSU di beberapa TPS dan PSU itu nanti harus masuk ke dalam jadwal itu atau gimana, Bu? Itu kan berarti kan data yang masuk itu akan Mbak, saya jawab sesuai dengan divisi saya ya. PSU nanti tanya ke divisi teknis. Clear ya? Saya sudah bersedia loh ya, oke? Sip. Makasih Ibu. Sehat-sehat ya, Bu. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait maraknya aksi demonstrasi aksi tolak pemilu curang. Selain itu, Gibran juga mempersilahkan jika ada pihak yang akan mengajukan keberatan mengenai hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi. Oh ya monggo, ya itu hal yang biasa, wajar, segera evaluasi, masukan kritikan kami terima aja. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang, silahkan, jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Okay? Termasuk dengan ini tim 0103 bergabung katanya untuk mencari kecurangan pemilu. Ya monggo, silahkan bergabung. Dari 02 sendiri kemarin juga mengatakan bahwa juga memiliki bukti kecurangan itu, apakah juga nanti akan disampaikan, Mas? Ya, kita juga ada mengampung beberapa. Yang jelas kita pengen suasana pasca pencoblosan ini bisa adem, para tokoh, para pimpinan bisa. Gara-gara Sirekap bermasalah, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di sejumlah daerah di Indonesia dihentikan sementara. KPU menyebut hal itu untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sirekap. Komisi Pemilihan Umum menyebut ada penghentian sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di sejumlah daerah di Indonesia. Penghentian sementara ini untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi atau Sirekap sesuai formulir model C atau catatan penghitungan suara di TPS di wilayah masing-masing. Situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan
dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan apa? Formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. KPU menegaskan penghentian sementara bukan berarti rekapitulasi berhenti total, namun sambil terus berjalan dengan mencocokkan data dalam formulir C yang dikeluarkan dari kotak suara di sejumlah TPS dengan data di Sirekap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan bahas lebih jauh terkait hal ini bersama dengan pakar keilmuan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni. Selamat malam, Bu Titi yang sudah tersambung dari sambungan telepon. Bu Titi, ini kan kata KPU karena tidak sinkron data di Sirekap dan juga di formulir C, kemudian dihentikan sementara nih rekapitulasi di kecamatan. Bagaimana pandangan Anda, Bu Titi? Ya, kalau berdasarkan jadwal rekapitulasi, proses di kecamatan itu kan akan berlangsung paling lama untuk penetapan pada 2 Maret 2024 ya. Nah, salah satu pertimbangan untuk menghentikan proses rekapitulasi itu karena ada ketidaksinkronan antara angka-angka Sirekap dengan foto atau image C hasil. Jadi, Mas Bre, ini cara kerja Sirekap adalah ada 2 data yang diunggah ke Sirekap. Yang pertama itu berupa image, yaitu foto C hasil. Foto C hasil itu adalah foto hasil penghitungan suara otentik di TPS. Nah, aplikasi atau teknologi Sirekap kemudian mengkonversi, membaca image itu dan menerjemahkannya menjadi angka-angka. Nah, di dalam membaca atau mengkonversikan itu terjadi anomali atau kemudian terjadi ketidaksinkronan. Di mana misalnya banyak beredar angka 86 itu terbaca menjadi 886 karena menggunakan teknologi yang namanya OCR ya. Jadi Optical Character Recognition gitu. Nah, Sirekap ini memang instrumen transparansi atau disebut dengan alat bantu transparansi. Tapi kalau kita baca peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 di pasal 112, bahan dasar untuk dilakukan rekapitulasi di kecamatan itu adalah data-data yang berasal dari Sirekap. Artinya angka-angka tadi kan tidak mungkin gambar ya, tapi angka-angka tadi kan yang sudah dibaca atau dikonversi oleh teknologi Sirekap. Nah, bayangkan kalau data tidak sinkron, sementara yang ditampilkan di kecamatan itu adalah hasil bacaan dari teknologi Sirekap. Nah, KPU menghentikan ini, saya kira yang menjadi kemudian kontroversi di publik, karena penghentian itu kan beredar tanpa kemudian kerangka atau dasar hukum yang jelas ya, yang tegas. Berdasarkan apa begitu perintah itu dilakukan? Kita hanya membaca misalnya ada surat edaran dari, kalau yang saya baca itu di Banten begitu ya, dari Ketua KPU Kabupaten Kota kepada jajaran PPK. Nah, itu yang tidak jelas. Jadi ada semacam kesenjangan informasi antara keputusan yang diambil dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Akhirnya spekulasinya kemana-mana. Belum lagi ada realitas bahwa ada caleg-caleg atau kemudian pihak-pihak yang tidak paham soal Sirekap ini. Jadi tapi, dia sepenuhnya... Bu Titi, kalau misalnya penghentian seperti ini, apakah memang memungkinkan terjadinya misalnya ada utak-atik suara di sana, Bu? Ya, makanya kemudian harus dipastikan C hasil itu terunggah semua. Jadi bukan hanya yang angka-angka tadi, Mas Bre. Karena kenapa? Yang tidak banyak dipahami orang, sebenarnya yang otentik dari TPS itu adalah foto C hasil.
Karena foto C hasil itu kan merupakan hasil penghitungan yang didokumentasikan dengan foto, baru kemudian dibaca oleh sistem. Nah, problemnya adalah banyak caleg kita yang kadung terlena oleh angka-angka yang salah baca tadi. Jadi dia kadung senang angka suaranya puluhan ribu, padahal itu adalah data yang anomali, tidak mencerminkan foto C hasil. Ketika datanya kemudian naik turun, dia sudah stres duluan, jadi menganggap itu ada kecurangan atau manipulasi. Itu kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu dan itu terbiarkan dan tidak ada koreksi, ya bisa saja kemudian itu terjadi terus begitu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya catatan atas Sirekap ini ada 3 hal. Pertama, ada problem di dalam teknologi, yaitu soal validasi, soal validitas dan akurasi teknologi di dalam membaca C hasil image atau foto. Yang kedua soal sosialisasi, soal bagaimana memahami Sirekap, bahwa kita harus membandingkan antara image atau foto dengan angka. Bahwa angka itu bukan jaminan bahwa dia adalah rujukan yang benar. Justru rujukan yang benar itu adalah yang image. Makanya KPU harus upload semua image C hasil TPS supaya dianggap tidak menutup-nutupi hasil di TPS. Nah, yang ketiga, soal respon atas temuan atau kemudian keberatan terkait dengan kesalahan baca Sirekap yang agak lambat begitu. Nah, ini kan agak cukup lama terbiarkan ya. Coba kalau kemudian mitigasi risikonya itu bisa membaca secara cepat, apalagi ini bukan pertama penggunaan Sirekap, saya kira tidak perlu berlarut-larut sampai seperti ini. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang perlu disempurnakan oleh KPU dan juga diperhatikan terkait dengan Sirekap ini ya Bu ya, apalagi sudah dilakukan ataupun sudah dipakai sejak tahun 2019 lalu. Bu Titi, terima kasih banyak atas pandangannya pada malam hari ini. Kita akan berharap semoga masalah rekapitulasi di kecamatan cepat selesai dan juga semuanya bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Bu Titi Anggraini, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Menjadi pembicara di Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik SGPP untuk Blue Ocean Strategy Fellowship, Kemenparekraf Sandiaga Uno menyampaikan visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sandi mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau dengan fokus kepada ekonomi hijau yang memperdayakan UMKM melalui kewirausahaan dan mampu mencapai pertumbuhan. Hal ini menjadi fokus dalam visi ekonominya untuk menjawab keluhan masyarakat. Secara komprehensif, bagaimana membangun Indonesia ke depan, visi Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan yang berpihak kepada ekonomi hijau. Dan bagaimana juga lapangan kerja dan stabilitas harga-harga dan biaya hidup itu bisa kita capai. Blue Ocean Strategy Fellowship merupakan studi kerjasama pemerintah dan swasta di Indonesia. Program kepemimpinan pemikiran ini untuk menghasilkan dan mempromosikan serta ide baru yang efektif untuk memecahkan tantangan kerjasama inovasi pembelajaran antara sektor swasta dan publik di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di kawasan Ancol, Jakarta. Hari Pers Nasional yang diperingati pada 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalisme di tanah air. Eksistensi wartawan Indonesia semakin teguh dalam perannya mewujudkan cita-cita kemerdekaan sekaligus sebagai salah satu pilar demokrasi di era digital, sekaligus mengawal dan menjaga keutuhan bangsa. Hari Pers Nasional juga merupakan penghargaan bagi seluruh insan pers yang telah berkontribusi dalam memajukan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menteri Kabinet Indonesia 40% responden. Dalam hitungan 3, Hari Pers Nasional 2024, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Saya juga berterima kasih kepada pers yang turut mengawal pemilihan umum 2024 yang baru saja kita jalani. Pemerintah menyadari berbagai tantangan yang dihadapi oleh insan pers di era digital. Oleh karena itu, pers terus berupaya oleh sebab itu, pemerintah
terus berupaya untuk mendukung ekosistem pers yang adaptif dengan tetap